不仅你有腥风，还有什么？还是技艺高一点。教徒不错不错。炸炉了，没想到丹道坏了，我置办些丹炉和灵草。 看着他只凭着威木固然高，但这就能否跌落了427次？看看秦南这些新伤谍报，射过汹涌的雷海。会是本地的三少爷？ Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Pillars Battle Spirit episode terbaru. Yang mana ini adalah episode yang ke-911. Yang mana ini adalah episode yang ke-91. Bagi yang mau bergabung dan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa dengan mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya, tepatnya pada episode 89. Sebelumnya, Sinan dan juga Miao Miao terus memberikan perlawanan kepada Xiao Feifeng. Bahkan ada Jiang Bilan di sini yang memberikan bantuan kepada mereka. Karena bagaimanapun dia tidaklah menginginkan Sinan mati. Hanya saja perlawanan yang mereka lakukan itu bisa dikatakan sia-sia saja. Karena Xiao Feifeng telah membuka segel. Mungkin hanya seorang master saja yang bisa menghentikan tindakannya. Teman-teman Sinan menjadi panik dengan apa yang telah terjadi di sana. Untung saja gadis yang berada di harta Sinan memberikan bantuan kepadanya, yang membuat pertarungan sempat berimbang. Akan tetapi patung yang sejak tadi kita lihat akhirnya terbebas juga. Dia menjadi senang karena bisa mendapatkan tubuh baru yang adalah tubuh Sinan. Jiang Bilan mencoba untuk melindunginya dan bahkan berniat mengorbankan tubuhnya agar bisa menjadi wadah dari patung besar itu. Hanya saja patung ini kesal karena Jiang Bilan berani bernegosiasi dengannya. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Kita dibawa ke sebuah tempat yang mana guru Jiang Bilan memberitahu kalau mulai hari ini dan seterusnya mereka tidak akan menjadi yatim piatu yang tak berdaya lagi. Karena dia telah menjadi bagian dari garis suci di antara 10.000 orang dalam aliansi bisnis. Selama mereka bekerja dengan sangat baik, maka masa ini akan mengabulkan semua keinginan yang mereka hendaki. Kembali ke masa sekarang yang mana Jiang Bilan hampir saja meninggoy. Untung saja Xingnan telah sadarkan diri dan melindunginya. Dengan begini rantai dari sosok itu pun telah berhasil dirinya hancurkan. Jiang Bilan sungguhlah terpukau dengan apa yang Xingnan lakukan. Berbeda dengan apa yang dirinya terima dari gurunya sendiri. Karena gurunya itu terus memberikan siksaan kepadanya dan menganggapnya sebagai gadis yang tidak berguna. Bahkan jika Jiang Bilan tidak menyelesaikan tugasnya, maka dia itu tidaklah boleh kembali. Sedangkan Sinan sangatlah berbeda dan justru melindungi dirinya. Sinan pun memintanya bangkit dan membantunya dalam menghadapi patung batu ini. Akhirnya Jiang Bilan sadar kalau Sinan tidaklah sama dengan gurunya. Ketika pertarungan hendak terjadi, kita malah dibawa kepada Qianzu yang tengah melakukan sesuatu. Namun dia itu harus gagal. Gurunya sadar betul kalau Qianzu sepertinya memikirkan sesuatu, yang mana dia ini tengah mengkhawatirkan kondisi dari Xingnan. Tapi gurunya meminta untuk tidak perlu khawatir, karena dia sudah memberikannya token. Jadi ketika Xingnan dalam bahaya, dia pasti akan meminta bantuan kepadanya. Kembali kepada Xingnan, Jiang Bilan merasa alasan dia bisa sekuat ini pasti adalah karena rahasia dari Pavilion Huyuan. Pertarungan masihlah terus berlangsung, yang mana sosok ini benar-benar mampu memberikan tekanan kepada Xingnan. Bahkan dia menjadi kesulitan untuk bisa menahan semua serangan yang dia lancarkan. Walaupun begitu, Xingnan tetaplah berjuang dan dibantu juga oleh Jiang Bilan. Tindakan mereka telah membuat marah patung batu ini. Dia pun menyerap begitu banyak kekuatan yang ada di sana, termasuk juga telah menahan Xingnan. Meskipun begitu, Xingnan tidaklah takut dan berjanji akan membalas apa yang telah dia perbuat kepadanya.
Alih-alih takut, patung itu hanya tertawa karena jiwa Sinan akan dirinya serap. Lantas bagaimana cara dia bisa memberikan perlawanan? Selain itu, segelnya sudah lepas. Dengan kekuatan yang saat ini dirinya miliki, pasti akan membuat Sinan menderita. Di tengah kepercayaan dirinya itu pun, pilar batu yang dia gunakan telah dihancurkan. Dan ini adalah kedatangan dari Jinsan. Kedatangannya adalah angin segar bagi Sinan dan yang lainnya. Sedangkan bagi patung ini, kedatangan itu bagaikan ancaman. Bahkan dia tidak menduga kalau Jinsan masihlah hidup. Selain dia, Jinsan juga mengingat nama patung ini yang adalah Modan. Kala itu guru mereka telah melakukan penyegelan kepadanya atas apa yang telah dia perbuat selama itu. Namun siapa yang menyangka dia berusaha untuk kembali bebas dan membuat kekacauan lagi. Jinsan pun berencana untuk memberikan hukuman mati kepadanya. Modan menjadi begitu ketakutan dan memohon untuk diampuni. Yang datang kemari tidak hanya ia saja, namun para master juga telah datang. Mereka langsung saja melancarkan serangan kepada Modan sebab telah berani melukai Xingnan. Meskipun patung batu sudah hancur, ternyata jiwa Modan masihlah bertahan dan mengancam akan menghabisi Xingnan jika mereka itu berani menyerang dirinya. Dengan begini, para master pun tidaklah bisa bertindak gegabah. Modan menjadi senang karena dia akhirnya tahu kalau Xingnan memiliki hubungan mendalam dengan mereka. Dia berencana untuk membebaskan Xingnan selama mereka mau meninggalkannya bersama dengan Jiang Bilan. Tapi serangan langsung saja menghentikan pergerakan Modan yang membuat Xingnan berhasil lepas dari tangannya. Itu semua berasal dari Kaisar Suci Tanah Xinglong. Kedatangan kemari membuat Modan semakin ketakutan. Ia pun memohon untuk diampuni. Lei Feng menjadi kesal kepada Modan karena gurunya sudah memberikan kesempatan selama 100 tahun. Namun dia itu malah ingin bertindak sembarangan. Jadi Lei Feng langsung saja membuka matanya untuk memberikan penyiksaan di dalam jiwanya. Ini pun membuat Modan menjadi menderita. Tidak hanya itu saja, namun Jinsan juga datang kemari dan langsung saja melenyapkan sisa-sisa jiwanya. Setelah menghabisinya, Kaisar Suci pun memanggil Jinsan karena bagaimanapun mereka sudah cukup lama tidak bertemu. Dia meminta muridnya ini untuk tidak selalu menyalahkan dirinya sendiri. Jadi dia itu harus segera kembali kepada mereka. Kaisar Suci pun kembali ke Tanah Xinglong. Sedangkan Lei Feng meminta yang lainnya untuk membawa Xingnan kembali pulang. Sedangkan dia akan melakukan sesuatu. Karena dia ini sepertinya tertarik kepada Jiang Bilan yang merupakan ekor rubah. Kita dibawa ke dalam kesadaran milik Xingnan, yang ternyata Modan sudah mengirimkan sisa-sisa jiwanya kemari. Dia menjadi begitu senang karena bisa lepas dari kejaran para master dan Kaisar Suci. Ini terjadi karena dia telah menggunakan teknik sihir jiwa miliknya. Namun semua itu sudah disadari oleh orang-orang dari Pavilion Huyuan. Bagi mereka, Kaisar Suci Xinglong sudah semakin melemah, sampai-sampai tidak menyadari hal itu. Sedangkan bagi pemimpin Pavilion, semua ini sangatlah wajar. Kembali kepada Modan, dia berencana untuk beristirahat di sini dulu sambil memulihkan kekuatannya. Tapi yang ada di sini bukan dia saja, karena gadis harta masihlah ada di sana. Ia tahu Modan bukanlah penghuni dari tempat ini. Roh Dewa Perang pun muncul dan langsung menghabisi jiwa Modan. Sedangkan pemimpin Pavilion Huyuan penasaran dengan identitas sebenarnya dari Kaisar Suci Xinglong. Kita masihlah berada di bawah alam sadar Xingnan, yang mana terlihat kalau dia itu masihlah belum sadarkan diri juga. Gadis harta pun datang untuk memberikan bantuan kepadanya. Dalam sekejap Xingnan pun sadarkan diri. Selain itu, gadis harta juga memberitahu Xingnan kalau apa yang dibawa oleh Modan sepertinya bukanlah hal yang biasa. Sayang sekali dia tidak memiliki waktu yang cukup untuk bisa mempelajari buku tersebut. Jadi karena itulah dia pun memberikannya kepada Xingnan. Ini tentu saja membuat Xingnan merasa begitu senang. Sedangkan roh Modan memohon untuk mengembalikan hal itu kepadanya.
Berhubung gadis harta sudah memberikan bantuan besar kepadanya, maka Sinan pun memberikan inti spiritual kepadanya. Sinan juga berterima kasih kepada gadis harta karena tanpa bantuannya, mungkin Sinan tidaklah bisa diselamatkan. Gadis harta memintanya untuk tidak melakukan hal tersebut. Selama dirinya bisa mendapatkan asal-usul dari energi spiritual, maka itu sudah lebih daripada cukup. Gadis ini pun memilih untuk beristirahat dulu dan meminta Sinan untuk tidak mengganggu dirinya. Sinan paham dan mulai mempelajari gulungan yang sebelumnya dibawa oleh Modan. Roh Dewa Perang juga keluar untuk bisa membantu Sinan dalam mengeluarkan hal-hal yang berada di dalam gulungan tersebut. Ternyata itu memiliki begitu banyak ramuan dan bahan-bahan lainnya. Tidak hanya itu saja, ada juga satu pil berwarna emas, tapi ini bukanlah pil biasa, mungkin layaknya sebuah telur. Merasakan hal tersebut telah menyadarkan gadis harta. Dia pun mulai menduga kalau Sinan akan menghadapi malapetaka 3 kehidupan sang kaisar. Apa yang dia katakan benar terjadi. Sebuah ledakan kekuatan pun keluar dari kediaman Sinan. Semua itu bisa dilihat oleh semua orang, termasuk juga dengan Kaisar Suci. Dia merasa begitu bangga kepada Sinan. Sesaat kemudian Kaisar Suci kedatangan tamu, yang mana dari pembicaranya dia itu adalah murid dari King Shan, yang tentu tidak bukan adalah Qian Su. Dia telah diterima masuk ke tanah suci Xinglong. Selain itu bakat yang dirinya miliki juga sangatlah bagus. Qian Su berterima kasih atas pujian yang dia berikan. Kini Qian Su akan tinggal di daerah kaum Mufeng. Di sana ada juga tempat di mana King Shan dulu tinggal. Selain itu dirinya juga memberikan sebuah token perintah kepadanya. Xino berpindah ke sebuah tempat, yang mana muncullah sebuah ledakan. Itu semua berasal dari tungku Xingnan yang kembali meledak. Sepertinya gulungan milik Modan berisikan beberapa cara untuk membentuk sebuah pil. Namun sampai saat ini Sinan tidaklah kunjung berhasil. Dia berencana untuk pergi ke Chou Mufeng agar bisa membeli tungku baru dan beberapa bahan lagi. Tapi dia baru ingat untuk memberikan bunga 9 perubahan kepada tetua Yang Feng. Yang berpindah kepada Jiang Bilan yang sedang minum bersama dengan Master Suci Tanah Sujaku. Dia begitu menikmati teh yang diberikan oleh Jiang Bilan. Ini membuat gadis itu senang dan kembali menuangkan teh kepadanya. Selain itu ada kue yang cukup menggoda di sini, yang membuat Jiang Bilan merasa begitu malu. Dia juga iri karena Master Suci bisa sering bertemu dengan Sinan. Master Suci akan mencoba untuk bisa membantu hubungan mereka berdua agar bisa menjadi lebih baik. Tapi Jiang Bilan menganggap kalau Sinan sepertinya sudah terlalu jauh untuk dirinya capai. Andai saja dia juga memiliki rahasia Papilion Huyuan, mungkin kultivasinya tidak terlalu jauh di belakang Sinan. Master Suci baru mengetahui hal itu karena Jiang Bilan berpikir alasan mengapa Sinan bisa berkembang dengan cepat adalah karena rahasia dari Papilion Huyuan. Kemungkinan besar Jiang Bilan masihlah berkeinginan untuk mendapatkan teknik rahasia tersebut. Tapi bagi Master Suci, Sinan adalah anak hebat. Ini semua sesuai dengan semua usaha yang dia lakukan selama ini. Jiang Bilan juga membenarkan hal tersebut. Selain itu, Master Suci tahu betul kalau Jiang Bilan menganggap Sinan adalah pria yang beruntung. Maka karena itulah dia pun memperlihatkan sesuatu kepadanya. Yang mana ini adalah bukti bagaimana perjuangan Xingnan untuk bisa menjadi lebih kuat. Bahkan dia beberapa kali gagal dan menjalankan latihan dari mereka. Seharusnya Jiang Bilan bisa melihat kalau Sinan hanya mengeluarkan kultivasinya yang biasa-biasa saja untuk bisa memanjat batu panas. Hembusan angin yang begitu kencang dan juga badai petir yang menghantamnya. Lantas apakah usaha keras yang selama ini Sinan alami bisa Jiang Bilan anggap itu adalah keberuntungan saja? Padahal Sinan menerima luka yang begitu besar pada tubuhnya.
Lebih baik Jiang Bilan tidak mengatakan kalau rahasia Papiliun lah yang membantu perkembangan Sinan selama ini. Terlihat kalau Sinan begitu kesakitan dengan hawa panas pada tempat tersebut. Oh ya, ini adalah rekaman ketika Sinan menjalani latihan di 3 gerbang. Melihat semua itu, Jiang Bilan pun menjadi begitu sedih. Sekali lagi, Master Suci memberitahu tidak ada jalan pintas untuk menjadi lebih kuat. Bahkan jika mereka memiliki bakat hebat, latar belakang maupun pengalaman yang banyak, semua itu tetap memerlukan usaha keras untuk bisa dapat mendorong diri mereka sampai ke batas maksimal. Jiang Bilan pun kembali mengingat dengan pertarungan Xingnan menghadapi patung batu. Master Suci berharap setelah apa yang dirinya lihat, Jiang Bilan bisa berpikir lebih jelas lagi. Karena dengan semua usaha itu jugalah Xingnan bisa menjadi murid yang dilindungi oleh Kaisar Suci. Selesai pembicaraan ini, Master Suci pun pergi. Dan tentu saja kesedihan Jiang Bilan sebelumnya hanyalah aktingnya saja. Scene berpindah kepada Xingnan yang mana kaum Mufeng telah ditutup untuk sementara waktu. Pria ini pun menjelaskan kalau ada masalah penting yang harus mereka bicarakan dengan para ketua di dalam sana. Jadi tamu luar dilarang masuk. Mendengar hal tersebut membuat Xingnan paham, jadi dia pun memilih untuk pergi dari sana. Sepertinya pria ini tidaklah mengenali Xingnan dan memiliki tujuan lain. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.